Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Setelah Jakarta dan berbagai kota lainnya di tanah air, kini warteg gratis hadir untuk masyarakat di Kota Medan. 3 kali dalam seminggu, sekelompok sukarelawan yang tergabung dalam warteg gratis membagikan makanan untuk kaum yang membutuhkan. Selain itu pemirsa, mereka juga turut mengedukasi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa aksi berbagi ala warteg gratis di Kota Medan ini? Berikut liputan selengkapnya. Nah, sasarannya sebenarnya untuk siapa aja yang pengen makan gitu kan. Mau bayar berapa aja bisa, bayar suka-suka bisa, gratis juga boleh. Setelah Jakarta dan Jawa Timur, kini warteg gratis hadir untuk masyarakat di Kota Medan. Warteg gratis Medan sudah memulai aksi berbaginya sejak tanggal 11 Januari lalu. Warteg ini lahir berkat kerjasama dengan seorang influencer asal Jakarta, sekaligus penggagas bisnis makanan warteg gratis, yakni Edozel. Sampai saat ini sih kita belum punya donatur, kita mandiri, tapi kita membuka sekali untuk siapa aja orang-orang di Kota Medan yang mungkin tergerak hatinya, pengen memberikan donasi dalam bentuk apapun, kita selalu menerima kebaikan hati kalian, karena ini juga dari kita untuk kita. Warteg gratis Medan hadir 3 kali dalam seminggu, di antaranya hari Senin, Rabu, dan Kamis. Sekali turun ke lapangan, warteg ini menyediakan kurang lebih 100 kotak makanan. Nah, di kesempatan kali ini, warteg gratis Medan membagikan makanan di pinggiran rel kereta api di Jalan Tamrin, Kota Medan. Sebelum buka, kehadiran warteg ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar. Selain membagikan makanan, warteg gratis Medan juga mengedukasi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, sebelum membagikan makanan, sukarelawan warteg gratis membagikan masker dan menyediakan hand sanitizer. Meski warteg gratis Medan tetap menjalankan konsep bisnis makanan yang sama dengan pendahulunya, yakni bagi-bagi makanan secara gratis, namun tidak menutup kemungkinan jika ada orang yang ingin membayar, dipersilahkan untuk membayar dengan seikhlas hati. Hasil donasi untuk makanan yang tersaji nantinya akan disalurkan untuk kaum duafa. Nah, mungkin di Medan sekarang mobilnya cuma satu warteg gratis, tapi kita nggak tahu. Karena kita udah memulai, bisa jadi tahun depan ada 10 truk, ada 20 truk, dan kita pengen orang-orang tergerak melalui kita sebagai inisiator, orang-orang pada bisa ikutan, dan yang pengen tergerak memberi, menyumbangkan atau berdonasi bisa ikutan juga. Jadi ini bisnis yang siap rugi. Kalau mau rugi bareng, ayo gabung warteg gratis. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, warteg gratis Medan menggunakan kemasan dan alat makanan yang ramah lingkungan, seperti kotak makanan berbahan karton kraft dan sendok dari kayu. Agar setelah digunakan, kemasan dan alat makanan ini dapat segera terurai di lingkungan. Aksi warteg gratis tentunya lumayan meringankan kebutuhan kaum yang membutuhkan, terlebih di saat musim pandemi. Nirwana, salah satu warga setempat yang tinggal di pinggiran rel kereta api, merasa sangat senang dan bersyukur atas kehadiran dari warteg gratis ini. Mudah-mudahan sering datanglah warteg gratis ke sini biar kita bisa silaturahmi. Semoga sukses selalu. Berbagi memang tidak mengenal waktu dan tempat. Meski perekonomian dunia sedang terguncang akibat dilanda pandemi COVID-19, masih ada sukarelawan seperti warteg gratis Medan yang menyediakan materi, waktu, dan tenaga untuk meringankan beban kaum yang membutuhkan. Semoga aksi dari kebaikan ini bisa menginspirasi banyak anak-anak muda di Kota Medan dan tanah air untuk tetap menyebarkan kebaikan di masa-masa sulit.
Mangrove punya banyak manfaat untuk lingkungan dan manusia. Bahkan saat sudah jadi limbah pun, mangrove juga tetap memiliki manfaat, pemirsa. Salah satunya dijadikan sebagai aksesoris. Nah, perajin aksesoris di Kota Medan, Emi, memadukan cairan resin dengan potongan kayu mangrove dan menjadikannya aksesoris yang unik, menarik sekaligus bernilai jual. Selengkapnya dalam liputan berikut. Pohon mangrove memiliki banyak manfaat, baik sebagai penyeimbang ekosistem, tempat hidup biota laut, hingga melindungi pantai dari terjangan ombak dan pasang surut air laut. Manfaat pohon mangrove tidak berhenti sebatas ia masih hidup saja. Namun saat sudah mati dan menjadi limbah pun, pohon mangrove tetap bisa memberikan manfaat. Misalnya, kayu dari pohon mangrove bisa dijadikan aksesoris. Ya, aksesoris seperti ini pemirsa. Sungguh menarik bukan? Dengan sentuhan kreativitas, limbah kayu mangrove bisa disulap menjadi produk baru yang bernilai dan tentunya bisa digunakan. Adalah Emi Craft, usaha kerajinan aksesoris di Kota Medan yang berkreasi dengan limbah kayu mangrove. Usaha aksesoris ini sudah eksis selama 2 tahun. Untuk mengolah limbah kayu mangrove menjadi aksesoris yang menarik, perajin harus memotong kayu limbah mangrove terlebih dahulu. Kemudian, kayu yang sudah dipotong dipatahkan untuk memberikan pola retak dan gerigi pada kayu. Sehingga, aksesoris yang sudah jadi nanti akan terlihat bernuansa etnik dan estetik. Jadi kita menggunakan kayu mangrove ini, yang pertama kita ingin memanfaatkan limbah. Karena kayu mangrove yang di pesisir itu yang sudah mati digunakan warga untuk kayu bakar, jadi kita beli sama mereka gitu. Kayu yang sudah dipatahkan kemudian dihaluskan dengan gerinda. Setelah itu, perajin menyiapkan cairan resin yang akan dituangkan. Supaya lebih menarik, perajin menambahkan pewarna ke dalam cairan resin. Setelah resin yang diberikan mengering dan mengeras, bakal aksesoris ini kemudian dipotong, dirapikan bentuknya dengan gerinda, dilubangi dengan bor, kemudian dibersihkan dengan air sambil diamplas. Tidak berhenti sampai di situ, aksesoris ini harus dikeringkan dan diberi clear spray, agar saat dikenakan nanti memiliki tekstur yang licin, mengkilap, dan tahan dengan air. Untuk kayu mangrove sendiri itu banyak jenisnya ya. Salah satunya kita menggunakan kayu mangrove api-api. Itu mempunyai motif yang sangat unik, jadi bisa menonjolkan produk kita. Kalau untuk aksesoris yang paling menarik sejauh ini, itu kita punya gelang glow in the dark yang dipadukan dengan kayu mangrove. Jadi untuk gelang glow in the dark itu sifatnya menyimpan cahaya, jadi ketika di tempat gelap itu akan bersinar. Saat ini, Emi Craft telah memasarkan aksesorisnya secara online maupun offline. Harga yang dipatok untuk aksesoris Emi Craft berkisar dari Rp45.000 hingga Rp150.000, tergantung bentuk dan polanya pemirsa. Produk dari pemanfaatan limbah kayu mangrove ini pun sudah dipasarkan di Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Mataram, hingga Papua. Salah satu toko offline yang menjual aksesoris dari Emi Craft adalah Today ATX Store. Di pajangan toko ini, aksesoris dari limbah kayu mangrove ini juga tak kalah menarik dibandingkan dengan aksesoris lainnya. Agung Pertama adalah salah satu pembeli aksesoris dari Emi Craft. Sebelumnya, ia sudah memiliki dan mengenakan 2 gelang dari limbah kayu mangrove ini di kedua pergelangan tangannya. Karena dari awal aja emang suka pakai gelang. Terus Emi Craft juga desainnya bagus-bagus kan untuk dipakai di tangan. Simple gitu dia. Lebih kayak dia kan resin campur kayu. Jadi jarang sih jumpa gelang yang kayak gitu. Mudah-mudahan Emi Craft bisa lebih maju lagi, bisa muncul desain-desain yang lebih bagus lagi. Itu aja sih. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu kita bisa lebih mengangkat perekonomian warga.
dengan membeli kayu dari mereka. Lalu kita juga bisa mengurangi limbah yang ada dengan menjadikan limbah tersebut menjadi benda atau sesuatu yang bernilai. Limbah kayu mangrove kini tak lagi sekedar menjadi kayu bakar, melainkan dapat dipoles menjadi aksesoris yang menarik dan bernilai ekonomi. Dengan adanya semangat daur ulang yang dilakukan oleh Emikraf, semoga dapat menjadi inspirasi para perajin lainnya untuk tertarik memanfaatkan limbah kayu mangrove sebagai bahan aksesoris atau kerajinan. Di Medan terdapat sebuah lembaga sosial yang fokus memperhatikan para lansia, pemirsa. Mereka tergabung dalam sebuah yayasan bernama Roasini Roha atau Roasro, yang berarti mendatangkan kebaikan dalam bahasa Karo. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Roasro tetap menjalankan kegiatan sosial dengan menerapkan protokol kesehatan. Berdiri pada tahun 2008 di Medan, Yayasan Roasini Roha atau yang lebih dikenal dengan nama Roasro memfokuskan kegiatan sosial mereka untuk membantu para lansia yang kurang mampu. Yayasan ini didirikan oleh seorang aktivis sosial bernama Hotmauli Simanulan. Roasini Roha berasal dari bahasa etnis Karo Sumatera Utara yang berarti mendatangkan kebaikan. Yayasan Roasro memiliki visi mempersiapkan lansia yang sehat, sejahtera, dan memiliki iman yang kuat dalam beragama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para lansia, meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga mendapatkan penghidupan yang layak. Di masa pandemi ini, mereka tetap berkegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kita kasih kegiatan untuk mereka bisa berinteraksi satu sama lain yang dulunya jenuh di rumah masing-masing ya. Tetapi setelah adanya Roasro, mereka rindu juga akan Roasro untuk bertemu, berkegiatan, kreativitas, ada GOM gitu. Dan kita bawa 2 kali setahun itu kita bawa jalan-jalan. Impian kita bagaimana lansia itu bisa hidup sejahtera. Jadi itulah satu impian kita, kesejahteraan lansia. Dengan impian kita yang sudah ada itu ya. Kita selalu berkunjung sama lansia itu untuk mensejahterakan apa kebutuhan mereka. Seperti pada kegiatan kali ini, dihadiri oleh pemerintah setempat, Yayasan Roasro mengadakan kegiatan keterampilan membuat sabun cuci piring. Kegiatan kali ini hanya dihadiri oleh 60 orang lansia dari total 460 lansia binaan. Pembatasan jumlah peserta ini dilakukan guna tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Nantinya, secara bergantian, para lansia akan mendapatkan kegiatan serupa di hari berikutnya. Setelah membuat sabun cuci piring, para lansia juga diajak untuk bermain dan bernyanyi bersama. Selain kegiatan hari ini, Yayasan Roasro rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi para lansia, membagikan sembako secara rutin, serta memberikan bimbingan rohani agar para lansia senantiasa dekat dengan Sang Penciptanya. Seperti yang dirasakan oleh Tinur Hutauruk, salah satu lansia binaan Roasro yang mengaku sangat bahagia dengan kehadiran Roasro di lingkungan mereka. Senang sekali, Pak. Senang sekali. Apa yang didapat? Yang didapat pertama bertemu sama sesama, sama ketawa, saling mengeluarkan keluh kesahnya, dan yang gembira dan yang sakitnya gitu kan. Akhirnya bersatulah kami ketawa-ketawa. Selama saya di sini melihat Yayasan Roasro ini sangat-sangat baik. Sangat baik. Termasuk juga bisa mendukung program-program pemerintah. Ya, manfaatnya kepada masyarakat luas, khususnya Kuala Bekala, sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan kegiatan dari Yayasan Roasro sangat aktif. Kepedulian Roasro pada para lansia mengajarkan kita bahwa menyayangi dan memuliakan orang tua di usia senjanya adalah kewajiban kita sebagai seorang anak.
Tunjukkan baktimu dengan mengasihi mereka sepenuh hati. Desa Denai Lama yang berada di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang memiliki beberapa destinasi wisata pemirsa. Nah, di tahun 2021 ini, pemerintahan Desa Denai Lama terus berinovasi dengan mendirikan pasar tradisional Paloh Naga. Pasar ini menjual panganan tradisional serta menampilkan pagelaran budaya. Kita lihat keseruan di pasar tradisional Paloh Naga dalam segmen Sekitar Kita kali ini. Desa Wisata Denai Lama merupakan salah satu desa wisata kampung lama yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Desa wisata kampung lama ini terletak di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Desa wisata ini terbentuk dengan melibatkan pemerintahan desa setempat dan stakeholder untuk membangun citra pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Dengan potensi alam yang cukup menjanjikan, yakni persawahan yang cukup luas. Pemerintahan Desa Denai Lama pun memanfaatkan potensi yang ada dengan mengembangkan pariwisata di bidang pertanian. Agrowisata Paloh Naga menjadi salah satu destinasi wisata andalan dari Desa Denai Lama. Agrowisata Paloh Naga ini merupakan objek wisata yang mengandalkan keindahan alam sebagai daya tariknya. Di sini, kita akan mendapatkan suguhan dari hijaunya petak-petak sawah yang terbentang seluas 35 hektar, sehingga dapat menyejukkan mata dan menarik minat pengunjung. Tidak hanya itu, pihak pengelola juga menyediakan spot-spot foto untuk menambah daya tarik dari agrowisata ini. Di tahun 2021 ini, pemerintahan Desa Denai Lama melalui Badan Usaha Milik Desa berinovasi mengembangkan potensi wisata di agrowisata Paloh Naga dengan mendirikan pasar tradisional Paloh Naga. Pasar tradisional ini merupakan pasar tradisional yang khusus menjual jajanan dan minuman tradisional seperti grontol jagung, sawot ubi, lapek bugih, bubur pedas khas Melayu, omus-ompus, dan lainnya. Pasar ini pun hanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu saja, yakni pukul 6 hingga 11 saja. Ya, PTPN ini kan di bawah manajemen BUMDes Sastro 316. Seperti slogannya BUMDes Sastro, yaitu sejahtera dan mensejahterakan. Selain BUMDesnya sejahtera untuk peningkatan PAD di desa, kita juga melibatkan secara langsung masyarakat. Seperti masyarakat yang berjualan di sana, mereka akan mendapatkan dampak secara langsung dengan ada perputaran keuangan saat mereka berjualan. Ini yang kita sebut dengan BUMDesnya sejahtera, masyarakatnya juga sejahtera. Di pasar tradisional Paloh Naga ini, para pengunjung menukarkan terlebih dahulu uang rupiah dengan kepingan kayu yang disebut keping. Keping inilah yang dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli makanan dan minuman di sini. Nah, untuk harga makanan dan minuman, para penjual hanya membandrol makanan minuman berkisar Rp2.000 sampai Rp10.000 saja. Sekarang ini kan kalau kita ngomongin soal makanan sudah begitu banyak varian makanan. Apalagi kalau misalkan kita datang ke kota, ke mal-mal, ataupun juga di desa-desa sudah terlalu banyak makanan sehingga kadang-kadang makanan-makanan tradisional ini hampir terlupakan. Untuk itu kita menjemput kembali ingatan orang tua kita ataupun mengenalkan kepada generasi penerus bahwa
Indonesia bahwa kita itu kaya dengan makanan tradisional dan itu perlu dilestarikan juga sebagai salah satu minat dari pengunjung PTPN itu sendiri. Tidak hanya menyajikan panganan tradisional saja, pasar tradisional Paloh Naga juga menyajikan panggung budaya untuk para pengunjung. Di sini, mereka menampilkan tari-tarian tradisional seperti Melayu, Jawa, dan Simalungun, serta permainan musik langgam Jawa. Para penari dan pemain musik ini merupakan warga sekitar binaan dari Sanggar Lingkaran dan juga Sanggar Seni binaan pemerintah desa. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Denai Lama dengan masyarakatnya ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Setiap minggunya, ribuan orang dari berbagai wilayah seperti Deli Serdang, Kota Medan, dan Serdang Bedagai datang berkunjung untuk menikmati panganan tradisional dan juga pemandangan yang indah. Di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan tetap diterapkan untuk pengunjung yang datang. Wasiana, perempuan asal Tanjung Morawa ini, mengaku sangat senang dengan adanya pasar tradisional Paloh Naga ini. Ia bersama temannya bisa menikmati sajian panganan dan juga bersuah foto. Sangat luar biasa, sungguh bagus sekali karena di tempat wisata yang udah didirikan ini ada tempat untuk sarapan pagi, manakala yang jauh-jauh yang datang belum sarapan udah disediakan untuk sarapannya, dan suasananya enak sih untuk refresh biar kita tidak jenuh ataupun cari makanan nggak susah gitu. Harapan kami sebagai pengurus BUMDes Sastro 316 Desa Denai Lama, dengan adanya PTPN Pasar Tradisional Paloh Naga, semakin banyak masyarakat yang mendapat peluang untuk berjualan sehingga ada peningkatan ekonomi secara langsung dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Denai Lama. Dengan adanya pasar tradisional Paloh Naga ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk daerah lain dan membantu perekonomian masyarakat Desa Denai Lama, serta dapat mengenalkan kembali jenis-jenis panganan tradisional ke generasi muda. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.